Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Syahril Mubarok, mahasiswa Institut Agama Islam Islam Ciamis, program studi Pendidikan Islam Anak Usia. Di sini saya akan mereview sebuah alat permainan edukasi untuk anak usia dini dengan judul Brian's Game. Oke, Bunda Yanda, sebelum kita mereview APE yang saya buat ini, saya akan menjelaskan apa itu APE. APE adalah alat permainan edukasi, di mana sebuah alat permainan bagi anak usia dini yang mempunyai nilai pendidikan, yaitu untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek kognitif, fisik motorik, bahasa, seni, dan sosial emosional. Oke, Bunda dan Yanda, di sini saya membuat satu APE, yaitu dalam 4-in-1, yaitu ada 4 permainan edukasi dalam satu tempat, di mana yang saya namakan dengan Brian Game. Kenapa Brian Game? Di sini saya akan mengembangkan kognitif anak agar anak dapat melatih berpikir kritis dan dapat menyimpulkan suatu masalah. Brian Game adalah sebuah alat permainan edukasi yang memiliki 4 permainan alat edukasi yang dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, seni, dan sosial emosional. Oke, kita langsung saja ke cara bermain Brian Game ini. Mari. Oke, di sini saya mempunyai 4 permainan edukasi dalam satu tempat, di mana pusat permainan ini terdapat pada titik tengahnya, yaitu berbentuk pola persegi yang terbuat dari paku, kemudian dipalu kepada talenan kayu ini. Oke, fungsinya permainan ini dapat melatih kognitif, seni, kemudian bahasa, sosial emosional pada anak. Dimana cara bermainnya seperti ini. Anak dapat membentuk pola-pola sederhana atau juga karya sederhana, yaitu dari karet gelang, boleh bebas, kemudian atau benang wol yang berwarna agar lebih menarik. Caranya, karet gelang ini kita bentuk menuju 5 titik paku menjadi persegi 4, atau juga kita dapat membuat bentuk segitiga. Nah, seperti ini. Ini permainan ini dapat mengembangkan 5 aspek, yaitu kognitif, sosial emosional, fisik motorik halus, yaitu dengan cara menarik gelang ini, karet gelang ini, kemudian bahasa anak dapat mengetahui bahwa ini persegi, ini segitiga, ini paku, dan lain-lain. Kemudian seni, anak dapat melenturkan tangannya dengan membentuk karet gelang menjadi persegi, segitiga. Oke, kita lanjut ke permainan selanjutnya, yaitu ada mencocokkan huruf dan mencocokkan angka. Kenapa disamakan? Karena cara bermainnya pun sama, hanya beda pada alat dan bahan dan media mencocokkannya. Kita pertama masuk ke mencocokkan angka. Di sini kita bentuk jeruk, kemudian diberi lubang di tengah-tengahnya untuk memasukkan font huruf ini. Di sini permainan ini dapat mengembangkan 5 aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, fisik motorik halus, bahasa, seni, sosial emosional. Cara bermainnya seperti ini. Kita sediakan font huruf ini, yaitu bisa menggunakan font huruf abjad kapital atau yang kecilnya. Kita menggunakan font abjad kapital. Kita masukkan ini ada huruf J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Di sini dapat mengembangkan bahasa anak. Kemudian kita masukkan ke dalam sini.
Kemudian nanti anak dapat memilih mana huruf yang berhenti di tengah. Ini dapat melenturkan tangan anak sehingga dapat mengembangkan fisik motorik halus dengan cara menarik-narik. Oke, kita berhenti di huruf O. Kemudian anak suruh mencari huruf O yang sudah kita buat seperti ini. Nah, kemudian anak suruh mencocokkan apakah benar. Kemudian pendidik melihat, oke, ini benar. Terus bisa lagi menggunakan gambar-gambar seperti ini dengan mencocokkan huruf kapital depannya. Kita acak lagi hurufnya. Huruf G. Kita cari nama binatang atau benda atau makanan yang awalnya huruf G. Ada gajah. Kita samakan sama G, G. Oke, ini sangat menarik bagi anak karena banyak gambar, banyak warna, dan banyak tulisannya yang dapat mengembangkan aspek bahasanya. Aspek seninya yaitu anak dapat mengenal warna, mengenal gambar. Kemudian sosial emosionalnya, anak dapat memecahkan masalah, yaitu mencari pasangan dari abjad G ini. Kemudian kognitifnya, anak dapat mengetahui semuanya yang berhubungan dengan otak. Kemudian fisik motoriknya tadi, yaitu dengan menarik-narik ini. Selanjutnya yaitu mencocokkan angka. Cara bermainnya masih sama dengan mencocokkan huruf, hanya bedanya di sini anak mengetahui angka dari 1 sampai 20. Oke, di sini untuk macam-macam usia ya. Kalau misalnya dimainkan oleh anak 2 sampai 5 tahun bisa sampai 1 sampai 10, atau usianya 4 sampai 6 tahun bisa sampai 20. Jadi beda umur, beda tingkatan cara bermainnya. Oke, misalnya kita bermain untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Kita menggunakan angka 1 sampai 10. Kita sama masukkan ke dalam buah nanas ini yang udah diberi lubangnya. Kemudian kita tarik-tarik, anak suruh menarik dan memilih di mana angka yang stop. Misal di angka 8. Kita mempunyai 2 mencocokkannya, yaitu dengan kertas yang sudah diberi bulat-bulat warna-warni dan menggunakan pom-pom. Misalnya menggunakan ini, anak suruh mencari mana bulat yang berjumlah 8. Misalnya ini. Kemudian anak suruh menghitung apakah benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Kemudian cocokkan di sini. Kemudian pendidik tanya, apa warna pada bulat-bulat tersebut? Warna biru. Nah, di sini dapat mengembangkan aspek seni, kognitif, dan sosial emosional gitu. Menarik-menarik. Kemudian menggunakan pom-pom ini yang sangat lucu-lucu mempunyai beragam warna. Anak suruh menghitung pom-pom ini menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti ini. Kemudian sama, pendidik tanya, ada warna apa saja yang diambil oleh teman-teman? Misalnya putih, ada pink, ungu, kuning, merah, hijau, dan oranye. Di sini anak dapat menambah kosakata bahasa, kemudian mengembangkan kognitif, fisik motorik, seni, sosial, emosional. Kemudian permainan yang terakhir yaitu puzzle mini. Kenapa mini? Karena di sini saya memanfaatkan lahan yang kosong seperti ini. Oke, puzzle mini ini saya rancang dengan beberapa bentuk ya, dan dapat mengembangkan semua aspek. Yang dimana dari nilai agama dan moral, ada kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, dan fisik motorik halus terutama. Kenapa di sini di puzzle ini ada pengembangan nilai agama? Karena di sini anak dapat mengetahui huruf hijaiyah, lafaz Allah, dan Muhammad. Juga kognitifnya yang lainnya, anak dapat mengetahui bentuk-bentuk dasar segitiga. Kemudian anak dapat menggabungkan mozaik-mozaik yang sudah dipotong dan digabungkan menjadi satu. Cara bermainnya seperti biasanya puzzle, hanya ini saya di sini membuat dengan mudah agar anak dapat memainkannya. Tetapi di sini anak akan mempunyai tantangannya yang dapat memecahkan masalah, yaitu mencari pasangannya di berbagai bentuk-bentuk bidang lainnya. Misalnya pendidik menyuruh anak untuk menyatukan bentuk segi 4. Kita cari cocokkan. Nah, apakah
cocok dengan ini? Tidak. Kemudian apakah cocok dengan ini? Tidak. Nah, nanti anak akan berpikir lagi mencari pasangannya. Ini yang tepat. Oke. Kemudian pendidik menyuruh anak untuk menggabungkan dan mencari huruf hijaiyah ta. Misalnya, apakah sama dengan ini? Tidak. Nanti anak akan berpikir lagi mana yang lebih tepat. Nah, ini huruf ta. Di sini anak dapat mengetahui huruf hijaiyah dan mengembangkan aspek nilai agama dan moral. Misalnya lafaz Allah. Ini yang harus anak ketahui. Seperti itu. Oke, jadi permainan edukasi Braille ini dapat dimainkan dari usia 2 sampai 6 tahun. Di mana di sini dapat memilih tingkatannya sesuai umur anak tersebut. Dari misalnya yang lebih mudah yaitu untuk umur 2 sampai 4 tahun, dan ketika dimainkan oleh kelompok B atau umur 4 sampai 6 tahun dapat diganti dengan yang lebih sulit itu permainan. Kemudian Braille game ini dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu dari mulai nilai agama dan moral dengan mengetahui huruf hijaiyah, lafaz Allah, Muhammad. Kemudian kognitif, anak dapat mengetahui semua tentang permainan ini, yaitu huruf abjad, hijaiyah, angka dari 1 sampai 20, menghitung pom-pom dengan jumlah yang ada dalam kolom ini, kemudian menghitung bulat-bulat ini, kemudian mengetahui gambar-gambar makanan, benda, hewan dengan ada namanya, kemudian bentuk-bentuk dasar seperti segitiga, persegi 4, lingkaran, seperti ini. Kemudian dengan bahasa, ya tadi anak dapat menambah bahasanya dengan mengetahui ini jeruk, ini lumba-lumba, ini persegi, ini segitiga. Kemudian psikomotorik, di sini psikomotorik halus ya, anak dapat melenturkan tangannya dengan menarik-narik gelang, menarik-narik font huruf, kemudian menarik puzzle memasukkan. Kemudian sosial emosionalnya gitu. Ya tadi sama-sama juga anak melatih kesabaran, melatih otaknya agar berpikir kritis, memecahkan masalah dari yang tadi mencocokkannya atau memecahkan masalah agar bisa terbentuk menjadi persegi panjang seperti itu. Kemudian seninya di sini anak dapat mengenal warna, mengenal gambar, bentuk, kemudian berkreasi di permainan paku ini seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dapat membuat permainan edukasi ini yang bernama Braille Games yang dapat mengembangkan seluruh aspek yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Terima kasih Bunda Yanda sudah menyimak dari hasil review APE Braille Game yang saya buat ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diamalkan di PAUD Bunda dan Yanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.